peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, biasa di sini kalau guru manggilnya apa? Bapak. Ya, samain aja ya, biar nggak kaku. Oke, perkenalkan, nama saya Abdul Wahid, panggil saja Pak Wahid. Saya dari Fakultas Taisa Salahuddin Al-Ayyubi, ingin berbagi ilmu ya tentang apa yang saya alami selama di Taisa atau di perkuliahan atau Fakultas Taisa Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Oke, untuk sebelum memasuki materinya, biar lebih semangat lagi, Bapak punya yel-yel. Ya, kalau apabila Bapak bertanya selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Bisa semuanya? Bisa. Oke, coba dijajal ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Masih lemas, coba semangatnya lebih kuat gitu, biar ada stamina yang gimana gitu. Ya, kita ulang ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, langsung aja kita memasuki materi. Ini ada judulnya yang akan kita jelaskan. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Oke. Menyebutkan pengertian jujur sesuai dengan Qiyas Al-Baqarah ayat 2 sampai 42 dan hadis yang terkait. Ada yang tahu pengertian dari jujur? Oke, kalau nggak tahu kita langsung aja pembahasan tentang pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi jujur itu bukannya cuma hanya bahasa bicara jujur, Pak saya jujur, Pak saya jujur, tetapi jujur itu disamakan dengan sikap kita, dengan omongan kita dan perbuatan kita, sama atau tidak. Kalau misalnya kita sama dari mulut, sama dari perkataan, sama dengan perbuatan, itu yang artinya jujur. Bahkan ada yang cuma bilang, Pak saya jujur, saya nggak tahu bahwa teman saya bolos, padahal kita melihat sendiri. Nah, itu salah satu pengertian jujur. Berarti kalau nggak jujur, berarti namanya bohong. Berarti sikap jujur itu adalah sikap antara perkataan, perbuatan yang sebenarnya. Berarti itu namanya jujur. Oke. Paham semua? Paham semua? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut menjelaskan makna jujur sesuai dengan Qiyas Al-Baqarah ayat 2 sampai 42 dan hadis yang terkait. Ada yang tahu maknanya? Oke, kita langsung. Jujur menurut surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 42 adalah tidak mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan tidak menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Oke, seperti yang tadi yang pertama pengertiannya, kalau ini menurut surat Al-Baqarahnya, kita tahu bahwasanya kita tahu bahwa teman kita bolos, tapi kita mencampurkan kebatilan itu dengan kebenaran, menutupi dengan kebenaran. Apa yang kebenarannya? Kita yang tadinya bolos kita bilang sedang sakit misalnya. Kan sakit itu kebenaran. Ya, sakit kebenaran bahwa dia itu sakit, tidak mengikuti pelajaran. Tapi sesungguhnya kamu tahu bahwa teman kamu itu bolos. Nah, ini salah satu dari sikap yang tidak jujur. Ya, jadi mencampur adukan yang kebaikan dengan keburukan itu salah satu menurut surah Al-Baqarah. Banyak pengertian lainnya. Sampai sini paham? Oke, kalau paham kita akan lanjutkan.
Oke, lanjut menunjukkan contoh jujur sebagai implementasi dari pemahaman Qiyas Al-Baqarah. Oke, ada yang tahu contoh jujur? Oke, ini contoh jujur yang pertama, melakukan sesuatu sesuai perjanjian. Keduanya berpenampilan sesuai dengan kondisi ekonomi dan tidak berlebihan. Ya, banyak ini contohnya. Oke, ada yang tahu contoh selanjutnya? Ya, boleh? Tidak menyontek ketika ujian. Oke, tidak menyontek ketika ujian. Adakah? Oke, benar. Tidak menyontek ketika ujian. Itu salah satu sikap contoh jujur. Lanjut, mengaku ketika berbuat kesalahan. Terus menyampaikan informasi sesuai fakta. Lanjut, tidak menyembunyikan kesalahan. Beraktivitas sesuai dengan aturan dan tata tertib. Selalu rajin beribadah dimanapun berada walau tidak ada orang. Tidak membantu kawan menyontek. Dan yang terakhir, menjalankan tugas sendiri seorang diri. Itu salah satu atau 10 contoh berbuat jujur sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Baqarah. Sampai sini paham? Paham. Kalau paham kita lanjut. Menampilkan perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Qiyas Al-Baqarah. Oke, ini ada gambar. Polisi menggambarkan disogok oleh pengguna mobil, ya, atau yang ada di dalam mobil. Jadi polisi itu tidak menerima sogokan, pelanggaran tetap pelanggaran. Itu salah satu contoh jujur di dalam kepolisian. Ya, contoh selanjutnya adalah, ketika kita ujian, kita bisa menjawab, silakan dijawab. Apabila tidak, bertanya. Jangan menyontek. Kalau menyontek berarti kita tidak jujur dengan jawaban yang kita jawab atau soal-soal yang kita jawab. Jadilah orang jujur, pasti akan indah pada waktunya. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada sebuah cuplikan video yang menjelaskan tentang kejujuran. Ya, biar lebih jelas lagi, mari kita saksikan. Ini ada contoh cuplikan anak yang menemukan dompet, tapi dia tidak menggunakan, tapi dia berusaha untuk mengembalikan. Nah, ini salah satu dari sifat jujur. Oke, jangan tegang, kita lanjut menonton cuplikannya. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak
hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Oke, tadi itu cuplikan yang menggambarkan tentang kejujuran. Dari video tadi ada pertanyaan tidak? Ada. Oke ya, boleh. Keutamaan jujur itu apa, Pak? Nah, yang tadi di video itu keutamaan jujur. Bukannya berarti dia banyak godaannya memang. Kita mengambil dompet di sisi baik tadi si anak itu untuk ingin mengembalikan, tetapi keutamaan dia untuk mengembalikan sangat kuat. Walau dia pengen beli jajanan, pengen makan, pengen beli sepatu dengan uang tersebut, sampai tidak beraninya. Karena kenapa? Karena dia mengutamakan sifat jujur yang diturunkan dari orang tuanya. Orang tuanya memberi amanah kepada anaknya. Kalau apapun nanti ketika kamu di depan, satu saat nanti masa depan kamu harus bisa jujur kepada orang lain. Itu dia mengutamakan jujur tersebut sampai pada akhirnya dompet tersebut dikembalikan walau banyak godaannya. Dia nggak punya duit, pengen jajan ditahan, pengen makan ditahan, diminta sama temannya ditahan. Kenapa? Ingin mengembalikan dompet tersebut kepada yang punyanya. Jadi pas dikembalikan, apa positif dari kejujuran tersebut? Anak tersebut yang ingin bersekolah dibantu dengan orang yang mempunyai dompet tersebut, maka diangkat anak tersebut menjadi anak angkatnya yang punya dompet. Jadi dia kuliah, bisa sarjana, sampai kerja, sampai suksesnya. Karena apa? Karena mengutamakan jujur. Sekarang Bapak bertanya sama kalian, penting gak jujur? Penting gak jujur? Contoh, kalian disuruh sama orang tua beliin garam ke warung, dikasih duit 10.000, harga garam 2.000. Kalau kamu tidak merasa penting dengan sikap jujur, maka uang tersebut kamu tilep 2.000.
Mama garam 4.000 harganya naik, ini kembaliannya. Tetapi kita berbohong. Berbohong itu sifat jujur bukan? Bukan. Tetapi kita mempunyai sifat jujur. Uang 10.000 dikembalikan 8.000, harga garam 2.000. Orang tuanya memberikan secara ikhlas, kita diberi uang jajan 5.000. Lebih baik berbohong 2.000 atau jujur 5.000? Jujur. Itulah keutamaan sifat jujur. Silakan, ada yang bertanya lagi? Saya Pak, Oh, ya boleh yang belakang. kalau saya berbohong itu salah satu sifat jujur bukan Pak? Nah, tadi yang pertanyaan satu itu ada jawabannya. Kita berbohong itu salah satu sifat jujur apa sifat yang tidak jujur? Coba jawab, sifat jujur atau sifat yang tidak jujur? Tidak jujur. Berarti bohong salah satu dari sifat tidak jujur. Berarti kalau sifat yang jujur itu yang seperti tadi, beli garam 2.000, uangnya 10.000, tapi dikembalikan 8.000 ke orang tuanya. Tapi kita dikasih ongkos malah 5.000. Indah nggak jujur? Indah nggak jujur? Sampai sini paham semua? Oke, kalau sudah paham, Bapak cukupkan sampai sini. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk Bapak menjelaskan apa itu yang namanya arti kejujuran. Karena orang jujur itu hasilnya nggak cuma pahit di depan, tapi akan manis di belakang atau di kemudian hari. Walau kita jujur dengan kepahitan itu, tapi akan menimbulkan rasa manis di kemudian hari. Oke, cukup sekian ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.